Ya, ini udah saya serahkan. Ya, kita akan belajar tentang LDR, yaitu Light Dependent Resistor ya. Jelas bahwa sensor ini jelas menggunakan resistor untuk pengoperasiannya. Sebenarnya LDR ini apa sih? Ya, ini sensor yang digunakan untuk apa? Mengetahui keadaan tingkat intensitas cahaya di lingkungan sekitar kita. Artinya, jelas ketika menggunakan sensor ini, kita bisa mengetahui nanti keadaan cahayanya. Ya, paling gampangnya kita bisa mengatakan, kita bisa tahu nanti kondisinya redup, kondisinya terang menggunakan sensor ini. Nah, ini untuk teori singkatnya. Nah, kira-kira nanti untuk bentuknya seperti ini ya, sederhana. Hanya ada 3 kabel di sana, ada data, VCC, dan ground. Ada data VCC dan ground. VCC jelas ya, sama seperti di HT11. VCC berarti nanti kita masuk di pin atau di 5 volt. Ground ya ground, nanti silakan pilih di pin mana aja. Nah, kemudian untuk data, untuk khusus data, nanti dia masuknya di A0. Karena ini dia adalah pin khusus yang digunakan untuk membaca data analog, nanti menggunakan A0 ya. Kalau kita lihat di dokumentasi, oh sorry, ini berarti belum tershare ya. Rekan-rekan sambil melihat job sheet ya, sambil melihat job sheet, karena saya ini di sana, base di sana. Hmm. Nah, nah kurang lebih ininya ya, untuk apa? Untuk ininya bahwa seperti biasa kita acuannya ini ya untuk memudahkan. Karena ini dia modelnya analog, berarti nanti kita membutuhkan ini A0 yang akan kita gunakan, yaitu digunakan untuk analog input. Berarti berarti yang ada di sini, yang ada di bagian A0 ini, LDR yang didata nanti akan dimasukkan ke dalam A0. Oke. Nah, teori singkatnya sih seperti itu ya. Jadi nanti ketika menggunakan sensor ini, nanti kita akan mengetahui tingkat intensitas cahaya di lingkungan sekitar kita. Misalkan baik redup atau terang. Nanti kita bisa bisa mengetahuinya. Nah, kemudian untuk pemanfaatannya gimana? Pemanfaatnya misalkan kita ingin menggunakan sensor ini untuk membuat sebuah controller lampu otomatis ya, nyala nyala mati gitu. Ketika nanti cahayanya eh, redup atau dalam kondisi malam hari nanti nyala, kemudian kalau siang itu mati. Itu salah satunya. Atau bisa juga eh, menggunakan alarm juga bisa. Itu ya, alarm kalau misalkan pas sudah siang nanti alarmnya bangun, ketika sudah malam eh, ya harusnya siang, ketika siang nanti alarmnya berbunyi. Nah, itu implementasinya sebenarnya banyak lagi sih. Artinya kita bisa membuat sebuah controller atau sebuah aplikasi yang memanfaatkan sensor ini. Poinnya adalah dengan menggunakan sensor ini kita bisa mengetahui intensitas dari cahaya, baik itu terang atau baik itu redup atau baik itu pas posisi gelap. Oke, nanti implementasinya banyak ya. Ketika kondisi alamnya seperti itu, nanti dia men-trigger sesuatu, melakukan sesuatu. Ini adalah konsep dari sensor light dependent resistor atau singkatnya yaitu LDR. Eh Ya, tidak banyak teorinya terkait sensor ini karena ini relatif sedikit ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, ininya untuk sensornya. Jadi di sini ada resistor.
ada resistor. Nah, kemudian pada bagian sensor, itu ada kotak warna biru. Kelihatan nggak ya? Nah, yang ini, yang ada dry plusnya, iya, itu namanya potensiometer. Biasanya nanti dia akan deteksi ya. Sorry, ketika nanti posisinya untuk dia dia bisa disetting mau ditingkatkan akurasinya atau enggak, itu nanti bisa disetting. Caranya nanti menggunakan dray, silakan diputer gitu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata sensornya belum membaca dengan baik, itu coba nanti diputer pakai dray. Itu pakai dray nanti dia harusnya nilainya akan berubah-ubah gitu. Silakan nyari ya, disesuaikan. Ini artinya untuk melakukan kalibrasi sebenarnya. Jadi untuk melakukan kalibrasi nanti bisa menggunakan ini potensio, ini diputar menggunakan dray ya, menggunakan obeng kecil gitu. Oke. Nah, kemudian sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita mencoba, kita coba untuk praktikum ya. Ada pertanyaan mungkin? Nggak apa-apa, asal bisa. Itu memang dia kan nggak apa-apa Mas, yang penting jangan sampai lupa. Saya tekankan, saya sarankan jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik antara VCC dan ground. VCC dapatnya VIN, ground ya dapatnya ground gitu. Itu nggak apa-apa, mau dicolokkan langsung di boardnya nggak apa-apa, atau menggunakan kabel yang nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terbalik. Iya, itu warningnya sih. Itu. Ya, ini tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini juga hanya beberapa baris kode aja terkait LDR ini. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita bisa coba ya. Kita akan membuat project ya, seperti biasa. Kita buat project, kemudian project. Ini tidak butuh library. Kita langsung bisa membacanya. Oke, create new project seperti biasa. Nama projectnya apa? Misalkan program LDR, misal LDR, bautnya ESP SP8266, kita pilih yang ini ya. Kemudian frameworknya, lokasinya disesuaikan. Ini saya di sini, pengajaran mata kuliah IoT, kode. Oke, saya di sini tak buat folder baru lagi. Apa ini? Oke, saya tak buat folder baru lagi, namanya jobsheet 4. Nah, kemudian di sini ya nanti ya projectnya. Oke, nanti akan digeneratekan template-nya. Sama sih seperti yang sebelumnya untuk membuat projectnya ini. Kemudian saya tambahkan di platform ini seperti biasa ya.
berarti monitor speed 115200 ini untuk oke. Monitor speed 115200. Kemudian kita tambahkan beberapa kode di sini. Itu seperti yang ada di ini ya, di job sheet. Kemudian kita definisikan. Sebenarnya nggak didefinisikan bisa ya. Kalau di VS Code itu langsung bisa deteksi ada di A0. Gitu. Misal, oke, ini saya nggak menggunakan ini. Saya langsung aja sih misalkan. Oke, misalkan di sini ini serial biar ini ya, begin 115200, kemudian serial print. Contoh sensor LDR. Nah, ini seperti ini, kemudian kita kasih delay biar nanti kelihatan. Oke. 1000. Nah, selanjutnya ada namanya fungsi analog read. Nah, analog read, kemudian dia portnya ada di berapa? Nah, kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada nih ininya. Jadi kita tidak mendefinisikan nggak apa-apa. Kenapa? Ternyata di VS Code itu sudah ada library-nya yang digunakan untuk mendefinisikan misalkan D0 atau nah itu sudah ada semua gitu. Tapi siapa tahu kita ingin mengganti namanya yang lebih general gitu ya. Sensor pin untuk apa, pin untuk ini gitu nggak masalah gitu. Tapi silakan itu tergantung selera gitu. Kalau misalkan ingin diganti nama yang lebih informatif menurut Anda ya diganti aja. Ini saya misalkan A0 itu nggak saya gantilah. A0 langsung A0. Kita lihat analog read itu kembaliannya integer ya. Numerik gitu. Numerik berarti oke, kita berarti butuh variabel integer result misal. Oke, result. Nah, kemudian serial print len. Oke, kemudian ini result. Oh, nah ini seperti biasa ya, dikasih delay 1000. Nah, sampai sini sudah ini. Gampang kan ya? Gampang ini. Nah, kemudian kita coba rangkai ini saya masih nempel-nempel nggak apa-apa karena nanti kita akan kombinasikan semua sensor yang setelah kita pelajari. Jangan lupa ya, oh ini kayaknya perlu saya matikan aja deh ininya biar sebentar biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini ya, ini punya saya ya. Ingat ya, yang masangnya kalau misalkan mau ditancapkan di board itu jangan posisinya itu kemarin seperti ini ya, seperti masang seperti ini ntar. Ini apa kalau dicolokkan di board punya saya ini nggak begitu bagus susunan dari headernya, jadi harus dirapihkan dulu. Tapi intinya nggak apa-apa kalau misalkan mau ditancapkan di project boardnya. Nah kurang lebih seperti ini ya.
kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini, jangan. Oke, gimana ini? Nah, posisinya posisinya seperti ini. Nggak kelihatan ya? Oke, sebentar, sebentar. Oke, sebentar. Ini saya post dulu rekamannya. Nah, kalau misalkan sudah, kita upload aja ya. Kita boleh upload. Harusnya lampu indikator yang ada di ini, yang ada di sini, yang ada di sensor ini warna hijau nyala, harusnya itu power, itu harusnya nyala. Oke, kalau sudah kita upload aja. Kita build dulu. Kita build. Ini nggak ada library, harusnya cepat ini. Oke. Ini biasanya kalau pertama memang lama, agak lama. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai kebalik VCC dan ground, ground dan VCC itu jangan sampai kebalik. Nah, ini harusnya sih sudah selesai ya. Ya, sudah selesai. Kemudian kita upload. Oke, kita upload. Upload dulu. Oke, kemudian kita lihat di serial monitor. Ini kok nggak muncul apa-apa. Kalau misalkan nggak muncul, untuk memastikan, oke, kenapa ini nggak muncul? Sorry, ini ya salah tadi. Nah, ini muncul ya angkanya ya. Ini muncul angkanya. Kemudian untuk ngeceknya dia posisi terang atau redup. Nah, coba rekan-rekan tutup sensornya. Kalau ditutup sensornya itu nilainya nanti dia akan nambah. Itu kalau kita lihat, kalau ditutup posisinya dia akan lebih dari 1000 gitu. Kalau nanti dibuka dia sekitar 200-an, 280 sekian lah, tergantung nanti. Nah, kalau misalkan nanti kok tidak muncul tidak outputnya seperti yang ada di layar ini, di ini aja nanti di bagian potensionya dirubah-rubah, diputer gitu. Nah, itu seperti itu. LDR saya rasa sih nggak terlalu susah ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan silakan rekan-rekan dicoba dulu. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan kendalanya apa nih. Kalau misalkan ini posisinya ditutup sensornya, dia nilainya akan tinggi gitu.